Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, fase D kelas 8 semester genap. Bab 8 yakni menjadi generasi toleran membangun harmoni intern antar umat beragama. Nah, sebelum kita mendalami toleransi beragama, yang pertama, kita harus tahu apa itu toleransi. Toleransi kalau di bahasa Arab yakni sama dengan kata tasamuh atau samaha, yang artinya memperbolehkan atau mengizinkan. Kalian pasti sudah tahu apa sih itu toleransi? Gambaran umumnya itu yakni sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan baik dalam hal agama, suku, budaya, pendapat, atau kebiasaan. Dengan toleransi, kita bisa hidup berdampingan dengan damai meskipun berbeda. Kali ini kita akan belajar tentang toleransi beragama. Toleransi antar umat beragama dan kebebasan beragama tentu berlandaskan pada Al-Quran ataupun hadis. Di sini dijelaskan bahwasannya kebebasan beragama berlandas pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, yang berarti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Poin yang pertama, yakni toleransi antar agama dan kebebasan beragama dalam Islam. Toleransi ini dapat diwujudkan dengan cara menghargai keberadaan agama selain Islam. Seperti yang sudah kita ketahui, ada agama Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, maupun Buddha. Dan yang kedua, menghormati keyakinan dan simbol kesucian dari agama lain. Dan yang ketiga, kita juga boleh bekerja sama dengan pemeluk agama lain tanpa membedakan antara agama mayoritas dan agama minoritas. Poin yang kedua yakni keberagaman umat Islam dan toleransi intern umat beragama. Umat Islam di Indonesia ini cara mengekspresikan keislamannya sangat beragam sekali. Ada kemajemukan yang sangat kompleks di dalamnya, mulai dari cara beragama, budaya, organisasi, sosial, sampai keragaman politik. Yang paling sering kita dengar yakni adanya ormas-ormas Islam. Ada berbagai macam ormas-ormas Islam yang berkembang di Indonesia. Nah, karena perbedaan cara beribadah di antara ormas-ormas ini, dibutuhkan toleransi dalam keragaman yang diwujudkan dengan ikatan persaudaraan yang disebut Al-Ukhwah Al-Islamiyah atau persaudaraan Islam. Meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu, yakni sebagai saudara Islam. Setelah mempelajari toleransi antar umat beragama dan toleransi antar umat Islam, kita bisa menarik kesimpulan. Kenapa sih toleransi itu sangat penting? Toleransi ini sangat penting karena mampu menciptakan rasa rukun dan damai di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, tentunya mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Dan yang ketiga,
kita mampu menciptakan rasa aman bagi teman kita yang memiliki agama minoritas. Setelah mempelajari toleransi keberagaman agama dan toleransi antar umat Muslim, tentu kita harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat kita menerapkan sikap toleransi, dapat kita simak kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kehidupan. Berikut kisah teladan yang pertama dari Nabi Muhammad SAW yang tidak memaksakan Abu Thalib pamannya untuk memeluk agama Islam. Meskipun tidak beragama Islam, tapi Abu Thalib senantiasa menjadi garda terdepan, pelindung dan pembela Nabi Muhammad ketika mendakwahkan agama Islam. Begitu juga Nabi Muhammad tidak pernah memaksakan Abu Thalib untuk ikut masuk ke dalam agamanya, yakni agama Islam. Dari kisah ini bisa kita ambil sikap toleran yang tinggi dari Abu Thalib dan juga Nabi Muhammad. Abu Thalib sangat menghargai bahwa Nabi Muhammad bertugas untuk mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad juga sangat toleransi kepada Abu Thalib tentang beliau yang bebas memilih agamanya sendiri. Kisah teladan yang kedua. Nabi Muhammad SAW memiliki mertua beragama Yahudi. Pada tahun 7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menikahi Sofia binti Huyai. Sofia ini merupakan putri dari salah seorang kepala suku Yahudi, Bani Quraidah, yang bernama Huyai bin Akhtab. Safia masuk Islam dan bahkan kemudian mendapat gelar Ummu al-Mu'minin. Namun, orang tua Sofia masih tetap beragama Yahudi. Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkan hal tersebut dan beliau pun tidak memaksa mertuanya untuk masuk Islam. Sampai meninggal pun Huyai tetap beragama Yahudi. Begitulah Nabi Muhammad dalam menjunjung toleransi meskipun itu keluarga dekatnya. Kisah teladan yang ketiga, kaum muslimin hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Habasyah. Selama tinggal di Habasyah, kaum muslimin hidup berdampingan secara harmonis dengan umat Nasrani. Tidak ada catatan dalam sejarah tentang adanya konflik antara umat Nasrani dan umat Islam yang hijrah ke Habasyah. Kehidupan mereka begitu harmonis. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya sikap saling menghormati dan menghargai di antara sesamanya. Kita sebagai umat Islam saat ini tentunya harus lebih meningkatkan sikap toleransi seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan kaum-kaum muslimin sebelum kita. Dari materi-materi dan kisah teladan yang telah dipaparkan, dapat kita tarik kesimpulan. Toleransi dalam Islam bisa diartikan bahwa berteman tanpa harus menjadi sama. Yang artinya, kita boleh menghargai dan harus menghargai. Tapi bukan berarti kita mengikuti apa yang diajarkan oleh agama tersebut. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu. Di mana kita boleh menghargai tapi tidak boleh mencampur adukan cara beribadah kita. Karena kita memiliki cara beribadah masing-masing sesuai dengan agamanya. Dari kisah-kisah tadi, kalian pasti sudah menemui perbedaan-perbedaan. Nah,
beda itu sangat keren. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita memang berbeda-beda, tapi harus tetap bersatu. Nah, bersatunya dalam apa? Dalam kegiatan sosial, dalam menjaga budaya, dalam membangun bangsa, itu kita harus bersatu. Tapi beda halnya dengan urusan beribadah. Kita tetap berbeda dalam urusan beribadah. Jadi, kita sesama umat beragama harus saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai. Bukan hanya antar agama saja, melainkan antar umat Islam sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan terdiri dari beberapa ormas yang harus kita jaga satu kesatuannya meskipun cara beribadah kita berbeda. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan, kita perhatikan akan membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.